Rencana kudeta di Rusia oleh Wagner Group akhirnya mereda. Namun nama Wagner Group sebagai Private Military Contractor atau PMC menjadi pembicaraan banyak orang. Keberadaan PMC dalam berbagai arena konflik di dunia seakan melindungi negara yang terlibat terlepas dari jerat hukum internasional. Sebab PMC bukanlah aktor resmi dari negara ataupun pihak yang membiayai aktivitas mereka di dalam dan luar negeri. Begitu pula dengan Wagner. Perusahaan ini mencengkram sejumlah bisnis. Salah satu studi kasus yang paling bisa menggambarkan model bisnis milik kelompok Wagner adalah campur tangan mereka di Suriah dan Afrika Tengah. Pengalaman di kedua negara ini menjadi cetak biru Wagner dan proyek-proyek Wagner setelahnya. Wagner menyalurkan pasukan ke Suriah melalui anak perusahaan bernama Evropolis. Perusahaan inilah yang dikontrak pemerintah Suriah untuk mengamankan kilang-kilang minyak. Selain itu, Evropolis juga diminta oleh Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk mengambil kembali kilang-kilang yang direbut oleh musuh. Tugas ini dijalankan dengan baik oleh Wagner. Berdasarkan kontrak, Evropolis mendapatkan jatah 25% dari produksi total dari kilang yang berhasil direbut kembali. Pada 2017, setidaknya Wagner dan anak perusahaannya berhasil mengamankan 4 fasilitas produksi minyak dan gas, yakni di Al-Mahr, Jihar, Al-Sar, dan Jazar. Dari keempatnya, Wagner mendapatkan keuntungan puluhan hingga ratusan juta dolar AS per tahun. Di Afrika Tengah, Wagner masuk melalui perusahaan Lobaye Invest. Perusahaan ini memiliki anak perusahaan bernama Sewa Security Services, yang dikontrak oleh Presiden sebagai pengawal pribadinya. Sebagai imbalannya, perusahaan-perusahaan di bawah Lobaye Invest diberikan konsesi berbagai tambang di beberapa lokasi, seperti tambang Dasima. Mirip dengan apa yang terjadi di Suriah, Dasima tidak diberikan kepada grup Wagner secara cuma-cuma, tetapi direbut dari pasukan pemberontak, yakni Union for Peace atau UPC. Tambang ini sekarang menjadi salah satu tambang emas paling besar di Afrika Tengah dengan luas lebih dari 35.000 hektar. Dari kedua kasus di atas, tampak jelas skema model bisnis dari Wagner. Jika dirinci, model bisnis Wagner terbagi jadi beberapa tahapan. Modusnya, Wagner membuat kontrak militer dengan sebuah pemimpin negara yang tengah berkonflik. Setelah itu, Wagner meminta jatah industri ekstraktif di negara tersebut, mulai dari tambang emas, permata, hingga kayu. Untuk bisa melakukannya dengan legal, Wagner membuat berbagai macam anak perusahaan yang berkedudukan di negara target operasi. Terakhir, keuntungan yang didapatkan dibawa kembali ke Rusia untuk dibagikan ke Kremlin.